Shalom saudaraku, senang dapat berjumpa lagi dengan Anda dan saya berharap kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di bawah satu tema yaitu tetap berbuah dan terus berbuah. Dan ayat firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22 dengan tekanan pada ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk Anda dan demikianlah firman Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan masih memiliki konsep yang keliru tentang berbuah ini. Mereka menganggap bahwa ketika mereka telah berbuah satu kali saja atau beberapa kali, itu sudah cukup mewakili keadaan berbuah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan Yesus mau adalah agar kita berbuah bukan satu kali untuk selama-lamanya atau beberapa kali saja, tetapi kita berbuah terus-menerus untuk selama-lamanya bagi Kristus. Saudaraku, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar saya bisa tetap berbuah dan terus berbuah? Dalam renungan firman Tuhan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana caranya agar kita tidak berbuah satu kali saja atau beberapa kali dan kemudian berhenti berbuah. Tetapi kita dapat terus-menerus berbuah di dalam setiap sisi kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Filipi 1 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus mengucapkan kata-kata ini, jika aku harus hidup, ketika ia masih berada di dalam penjara. Ia mengatakan jika suatu saat nanti, ketika ia keluar dari penjara ini, itulah yang dimaksudkan jika aku harus hidup. Jika suatu saat nanti aku keluar dari penjara ini. Itu menunjukkan bahwa Paulus akan hidup bagi Kristus. Karena di ayat yang ke-21 dia katakan, hidup adalah Kristus. Jadi, jika ia harus hidup, jika dia diberikan kesempatan keluar dari penjara, dia akan hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Dan ia menyerahkan hidupnya seluruhnya. Seluruh aktivitas di dalam kehidupannya diserahkan kepada Kristus. Untuk apa, saudaraku? Untuk melaksanakan keinginan, melaksanakan kehendak, dan melaksanakan tujuan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu melayani Tuhan. Saudara, di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Inilah satu komitmen yang mendalam daripada Paulus. Ketika ia bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan Yesus memanggil dia, maka dulu yang merupakan keuntungan baginya, posisi yang penting di masyarakat, hidup ekonomi yang enak, menjadi salah satu murid terkenal dari guru yang terkenal saat itu, yaitu Gamaliel, dan dia juga merupakan orang yang bukan dikatakan miskin, tetapi orang yang menengah bahkan kaya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya,
sekarang dianggap rugi karena Kristus. Bahkan semua yang ada di dalam kehidupannya di masa lalunya dianggapnya sebagai sampah. Oleh karena dialah, kata Paulus, aku telah melepaskan semuanya itu. Hidupnya sekarang diarahkan kepada Tuhan Yesus. Hidupnya sekarang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata Paulus, supaya aku memperoleh Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14, Paulus melanjutkan mengatakan begini, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudaraku, di sini Paulus mengatakan lebih di dalam lagi dalam komitmennya, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus tidak lagi memperhitungkan masa lalunya. Paulus tidak lagi menimbang-nimbang di dalam mengiring dan mengikut dan melayani Yesus. Dia tidak melihat masa lalunya. Dia tidak kemudian berharap masa depannya yang masih berkaitan dengan masa lalu. Dulu dia punya cita-cita, dia punya angan-angan, dia punya impian, dia punya tujuan. Tetapi Paulus katakan semua itu, masa lalunya, impian masa lalunya, tujuan masa lalunya, cita-cita masa lalunya dilupakan. Dan bahkan sekarang Paulus mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah hidup bagi Kristus, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah yang kita isi di dalam kehidupan ini? Apakah kita menghabiskan seluruh waktu, seluruh kehidupan kita untuk mencari uang dan kekayaan? Lalu pertanyaannya, untuk siapa? Umumnya untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian ada juga yang mencari kesenangan. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Ada juga yang mencari pengalaman, berpetualang ke daerah baru, berpetualang makanan, wisata kuliner. Untuk siapa? Ternyata kebanyakan untuk diri sendiri. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah bisa di dalam kehidupan kita mencari uang, hidup kita seluruhnya, waktu kita seluruhnya kita dedikan mencari uang, mengumpulkan kekayaan. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Kristus. Adakah jawaban seperti itu? Sepertinya sedikit sekali ya saudaraku. Ada yang mengejar kesenangan. Untuk apa? Kesenangan melayani Tuhan. Ada sedikit sekali. Mencari pengalaman. Pengalaman di dalam mengiring, mengikut Tuhan, setia, melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah. Ada sedikit sekali. Rata-rata banyak orang membuang-buang waktunya, membiarkan hidupnya, mendedikasikan seluruh hidupnya mencari uang, kekayaan, kesenangan, mencari pengalaman. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Tidak untuk Tuhan. Tetapi sekarang, jika kita tetap hidup, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesempatan untuk tetap hidup, kita isi dengan apa? Untuk siapa semuanya itu? Tuhan sudah memberikan itu. Apakah untuk Tuhan Yesus Kristus? Ataukah hanya untuk diri sendiri? Untuk keluarga? Jawaban ada di dalam hati kita masing-masing, saudaraku. Mari kita kembali di ayat 1 dan pasal 1 ayat yang ke-22 maksud saya.
Tetapi jika aku harus hidup, itu tadi frasa yang pertama, lalu ditambah dengan frasa yang kedua, jika aku harus hidup di dunia ini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang sekarang ingin kita tekankan adalah frasa, jika aku harus hidup di dunia ini. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan yang seperti itu. Jika aku harus hidup di dunia ini. Tetapi Alkitab bahasa Yunani, kalau diterjemahkan bebas, bunyinya seperti ini, saudaraku. Jika aku hidup di dalam daging ini. Jadi bukan jika aku hidup di dunia ini. Tetapi jika aku hidup di dalam daging ini. Itu terjemahan bebas dari bahasa Yunani. Dan Alkitab King James Version dan New American Standard Bible itu menuliskan, but if I am to live on in the flesh. Jadi baik King James maupun American Standard Bible menerjemahkan sesuai dengan Alkitab bahasa Yunaninya. Jika aku hidup di dalam daging ini. Apa maksudnya hidup di dalam daging? Bagaimana jika Paulus tidak mati tetapi dibebaskan dari penjara? Itu juga merupakan alternatif yang menarik. Saudaraku, Paulus mengatakan ini ketika ia berada di dalam penjara. Perlu diketahui, saudara-saudaraku, bahwa penjara yang dimaksudkan adalah penjara dalam suasana, situasi, dan kondisi yang sangat tidak enak. Mengapa? Karena Paulus dianggap penjahat kelas kakap. Karena itu di dalam penjara, ia diletakkan di satu tempat di penjara yang paling tidak nyaman, saudaraku. Jadi di tengah-tengah penjara yang tidak nyaman itu, Paulus mengatakan bahwa ketika ia harus hidup di dalam daging itu. Jadi ini merupakan satu alternatif yang menarik. Ketika ia tidak mati di dalam penjara oleh karena Kristus, tetapi ia punya kesempatan untuk keluar dari penjara itu alternatif yang menarik. Karena hidup di dalam daging. Jadi Paulus mengatakan jika keluar dari penjara dan hidup di dalam daging, jadi daging di sini bukan seperti yang dimaksudkan beberapa ayat firman Tuhan. Hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Bukan ya saudaraku. Jadi yang dimaksudkan hidup di dalam daging di sini tidak memiliki implikasi moral yang negatif. Tetapi lebih memberikan tekanan bahwa Paulus ketika dia diberikan kesempatan lagi untuk keluar dan hidup di dalam daging ini, itu berbicara tentang kesukaran, kesulitan yang diderita oleh Paulus. Ia didera, ia dianiaya, ia dipenjara, bahkan fisiknya mengalami kelemahan terus-menerus karena ada duri di dalam dagingnya, saudara. Nah, inilah yang dimaksudkan hidup di dalam daging. Jadi walaupun Paulus keluar dari penjara, itu bukan berarti hidup yang menyenangkan, saudaraku. Tetapi ia masuk lagi di dalam hidup di dalam daging. Hidup di dalam kesukaran-kesukaran yang diderita oleh Paulus. Oleh karena dia memberitakan Injil selama-lamanya di dalam hidupnya. Jadi, dia terus akan memberi kesempatan bagi dirinya untuk pelayanan lebih lanjut bagi Kristus. Itu artinya bahwa dia tidak saja berhenti berbuah, sekali-kali berbuah, tetapi Paulus terus-menerus berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini semua tidak menghalangi Paulus untuk tetap memberitakan Injil. Bahwa walaupun dia hidup di dalam daging, walaupun ia berada di dalam kesulitan-kesulitan hidup, tetapi tidak menghalangi Paulus untuk tetap memberitakan Injil. Keadaan fisiknya tidak menghalanginya untuk memberitakan Injil. Keadaan ekonominya, keadaan kesehatannya,
keadaannya secara emosional yang terus digoncang dari pihak-pihak di luar dirinya, tidak menghalanginya untuk memberitakan Injil. Tetapi semuanya itu tidak juga menghalanginya untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebaliknya, saudaraku, Paulus dengan keberanian penuh dalam hidup di dalam daging yang dia maksudkan kesulitan tadi, dia sebaliknya berani penuh dan dengan kehebatan yang luar biasa serta tanpa ada rasa malu sedikit pun. Bahkan Paulus menyampaikan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Suatu dedikasi penyerahan diri total kepada Allah. Saudaraku, di sini Paulus selalu mengambil inisiatif untuk terus berjalan di masa depannya yang didedikasikannya untuk Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil. Paulus terus hidup di atas situasi, bukan di bawah situasi. Maksudnya, situasi yang terjadi di dalam dagingnya Paulus, di dalam kesulitan-kesulitan hidup, tidak mempengaruhi pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil. Tidak mempengaruhi untuk terus berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dunia bisa lakukan kepadanya? Bahkan kematian pun ditundukkan dan dijinakkannya. Hidup atau mati, Roma pasal 14 ayat 8, bangun atau tidur, 1 Tesalonika 5 ayat 10, Paulus adalah milik Kristus. Kehidupannya adalah milik Kristus. Karena itu saudaraku, Paulus dapat memilih dan menentukan aktivitas apa yang harus dikerjakannya untuk mengisi hidup yang sudah dimilikinya itu, yaitu hidup bagi Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Tidak usah jauh-jauh, saudaraku, kita berpikir, kita berimajinasi melayani Tuhan, pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, berkhotbah. Yang sederhana saja dulu. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Berdoa malam hari, aminnya besok pagi. Saat berdoa syafaat, masih sempat tidur, bahkan ngorok lagi saudaraku. Untungnya doa itu diakhiri dengan kata amin. Dan luar biasanya, kata amin itu memiliki kuasa dan mujizat yang luar biasa, yaitu mampu dengan seketika membangunkan orang yang tertidur dan ngorok saat doa syafaat, saudaraku. Bagaimana dengan kehidupan doa kita yang sederhana dulu? Mau menyerahkan hidup, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan aktivitas kita, menyerahkan sedikit waktu kita di dalam doa kita. Tetapi itu pun belum kita lakukan dengan ketaatan, belum kita lakukan dengan kesetiaan. Apalagi mau menyerahkan seluruh hidup bagi Kristus. Bagaimana dengan kehidupan membaca Alkitab kita? Berapa ayat dalam sehari yang kita baca? Berapa pasal? Berapa halaman? Bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan Alkitab itu sebagai obat tidur. Tidak bisa tidur, membaca Alkitab, baru 1-2 ayat, langsung tertidur. Bahkan saudaraku, ada yang lebih parah lagi di beberapa channel YouTube, saudaraku. Ada channel yang menayangkan video-video dengan satu tema, mendengarkan firman Tuhan supaya bisa tertidur. Firman Tuhan dibacakan untuk pengantar tidur. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadikan firman Tuhan ini sebagai obat tidur? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada diri kita, mengambil komitmen kepada diri kita, bahwa kita mau serahkan hidup kita seluruhnya bagi Kristus. Kalau membaca Alkitab, pembacaan Alkitab saja,
itu kita anggap sebagai pengantar tidur atau sebagai obat tidur. Apakah kita sudah keluar dari rumah ini dan kemudian kita memberitakan Injil? Apakah kita sudah keluar dari kenyamanan gereja kita dan memberitakan Injil? Saudaraku, bekerja memberi buah. Kalimat yang selanjutnya adalah bekerja memberi buah. Di dalam bahasa Yunaninya tidak memakai bentuk kata kerja, saudaraku, tetapi kata benda. Jadi, terjemahannya dalam bahasa Yunaninya sebenarnya adalah pekerjaannya adalah berbuah. Itu berarti, saudaraku, bahwa sikap dari pekerjaan itu adalah menghasilkan buah. Jadi bersifat produktif. Inilah sebenarnya yang harus terjadi di dalam kehidupan Kristen, di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Jika dia diberi kesempatan keluar dari penjara, walaupun ia di dalam keterbatasan daging, walaupun ia berada di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang luar biasa, dia akan terus-menerus menghasilkan buah, memproduksi buah. Saudara, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahannya bekerja memberi buah. Di dalam bahasa Yunani, jika diterjemahkan, pekerjaannya adalah berbuah. Jadi kita lihat di sini, bahwa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bisa menimbulkan satu pengertian bahwa si pekerja, yaitu di dalam pekerjaannya adalah memberi buah kepada orang lain. Jadi bukan dia yang memproduksi buah. Ada orang yang memberi buah kepadanya, dan kemudian buah yang telah ia terima, ia teruskan, ia berikan kepada orang lain. Tetapi dirinya sendiri tidak menghasilkan buah. Pekerja itu tidak memproduksi buah. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunaninya, bisa kita terjemahkannya pekerjaannya adalah berbuah. Saudara, bahasa Yunani di sini cukup jelas. Itu berarti adalah bahwa pekerjaan, bahwa berbuah itu, maksud saya, berbuah itu adalah pekerjaan bagiku. Sifat dari pekerjaan itu adalah menghasilkan buah, produktif. Jadi hidup kekristenan kita bukan cuma memberi buah, tetapi kita menghasilkan buah, memproduksi buah. Kita melayani Tuhan, langsung hasil dari yang keluar dari kehidupan kita. Ranting yang berbuah akan dibersihkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya semakin berbuah, menghasilkan, memproduksi buah, bukan hanya memberi buah. Paulus mempunyai prinsip di dalam kehidupannya, yaitu dia tetap berbuah dan terus berbuah, bukan mengambil buah dari orang lain lalu kemudian memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Saudaraku, Paulus menegaskan bahwa kita telah diberikan berbagai macam karunia. Karunia-karunia rohani itu harus digunakan untuk melayani Tuhan. Dengan karunia itu, mulailah dengan melayani Tuhan. Walaupun apa yang kita kerjakan masih merupakan hal-hal yang sepele, kurang berarti, bahkan yang dianggap remeh oleh orang lain. Tetapi kita mulai belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan nantinya akan mempercayakan kepada kita dengan memberikan tanggung jawab untuk perkara-perkara yang lebih besar. Karunia-karunia rohani akan ditambahkan oleh Allah. Kuasa dan hikmat akan diberikan kepada kita. Bahkan berkat dan mujizat Allah diturunkan kepada kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus mempercayakan kepada kita kehidupan ini,
ketika Ia memberikan kepada kita umur panjang di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud agar kita punya banyak kesempatan untuk berbuat dosa. Kesempatan yang Tuhan Yesus berikan, hidup yang Tuhan Yesus berikan, umur panjang yang Tuhan Yesus berikan, tidak dimaksudkan agar kita berbuat dosa. Dengan hidup itu kita berbuat dosa. Dengan umur panjang itu kita menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dengan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kemudian kita pakai untuk memuaskan berbagai hasrat untuk kepuasan diri sendiri. Tuhan tidak pernah bermaksud seperti itu. Tetapi saudaraku, hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ini, kita pakai dan kita jadikan suatu kesempatan untuk mendatangkan buah kerja bagi Kristus. Itulah yang sebenarnya diinginkan, itulah yang sebenarnya diharapkan dan dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia memberikan kehidupan ini bagi kita. Menjadi kesempatan bekerja atau melayani Tuhan. Inilah merupakan buah dari Tuhan agar kita tetap terus menghasilkan buah. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan memberikan kita umur panjang. Ini adalah buah yang Tuhan berikan. Bekerja untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya dari buah yang Tuhan berikan, kita juga bisa terus-menerus menghasilkan buah. Hidup kita ini akan menghasilkan buah. Inilah kerja bagi Kristus. Saudaraku, itu berarti melayani Tuhan bukan pada batas waktu tertentu. Melayani Tuhan bukan sekali atau 2 kali lalu berhenti, saudaraku. Tetapi melayani Tuhan itu bersifat terus dan kontinu. Melayani Tuhan itu mulai dari pembenahan diri. Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, membenahi hidup rohani kita, dan kemudian kita hidup sebagai manusia yang baru, hidup di dalam disiplin rohani yang tinggi, disiplin di dalam memuji Tuhan, disiplin di dalam berdoa, disiplin di dalam membaca firman Tuhan, dan disiplin di dalam melakukan firman Tuhan. Kemudian setelah terjadinya pembenahan diri di dalam oleh karena Roh Kudus, dilanjutkan dengan berbuah bagi orang lain. Dengan cara bagaimana, saudaraku? Ya, melayani Tuhan, keluar dari kenyamanan rumah, keluar dari kenyamanan gereja, dan belajar melayani Tuhan. Mulai dari yang sederhana, mulai dari yang kecil terlebih dulu. Nanti Tuhan akan berikan perkara dan tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Saudaraku, kita keluar dari gereja, dari kenyamanan rumah, kita bisa menjadi hamba Tuhan, tidak saja harus menjadi hamba Tuhan full-timer, tetapi kita bisa menjadi hamba Tuhan yang disebut dengan tent maker. Apa itu tent maker? Pembuat tenda. Yaitu kita tetap dan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, saya mau bicara sedikit tentang tent maker. Mungkin ada yang bertanya, apa itu tent maker? Tent maker itu adalah pembuat tenda. Saudaraku, ketika di satu saat Paulus membutuhkan dana untuk kehidupan pribadinya dan untuk menunjang pelayanannya, dia membuat tenda dan menjualnya. Hasil dari uang itu dia pakai untuk melayani Tuhan. Inilah yang kemudian konsepnya berkembang, bahwa sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kita ini bisa menjadi tent maker. Dengan tent maker ini, kita bisa berbuah terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sebagai apapun kita di bumi ini, di dalam kehidupan kita,
kita bisa menjadi alat Tuhan dan menyalurkan berkat Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Melakukan firman Tuhan tidak hanya satu kali saja. Ini yang harus terus kita ingat dan menjadi tekanan kita. Melakukan firman Tuhan itu harus berlanjut terus. Mulai dari hari ini, besok, dan hari-hari berikutnya. Inilah terus berbuah, melakukan firman di dalam kehidupan kita, saudaraku. Berbuah di sini tidak hanya melakukan firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk gereja, untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan bukan untuk pengembangan spiritual dan rohani pribadi saja. Terus berusaha hidup kudus, melakukan firman Tuhan untuk diri sendiri, sampai di situ kemudian berhenti. Tidak, saudaraku. Tetapi lebih dari itu, kita harus berbuah. Berbuah, kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, melaksanakan dan melakukan firman Tuhan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk gereja, untuk ladang Tuhan, dan kepada mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan dari kebinasaan kekal dan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, firman Tuhan begitu jelas, dan saat ini kita mulai disadarkan kembali oleh firman Tuhan. Dan saya berharap Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita, agar kita terus diberikan kekuatan untuk tetap berbuah dan terus berbuah di dalam kehidupan kita. Berbuah bukan hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi kemudian berbuah itu harus berdampak kepada orang lain, berdampak kepada gereja, dan berdampak kepada pelayanan Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Saudaraku, saya berharap dan berdoa, biarlah firman Tuhan ini terus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.